Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak solih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, anak solih, di pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sebelumnya anak solih juga sudah belajar ya tentang kalimat ajakan. Sekarang kita akan mengulang kembali materi tentang kalimat ajakan agar anak solih dan solihah lebih paham tentang kalimat ajakan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi kalimat ajakan dan tanggapannya dalam percakapan. Mari kita ingat kembali ciri kalimat ajakan. Nah, ciri kalimat ajakan sebelumnya sudah pernah dibahas, yaitu ada 3 kata kunci ketika kita akan membuat kalimat ajakan. Yang pertama, bisa menggunakan kata ayo. Yang kedua, mari. Yang ketiga, yuk. Dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, di sini ada percakapan. Ayo baca percakapan berikut ini. Nisa, lihatlah Duma, Bu Sari sedang merapikan buku. Mari kita bantu terlebih dahulu untuk merapikan buku sebelum kita baca buku. Duma menjawab, ide bagus Nisa. Mari kita membantu Bu Sari menata buku di lemari. Leni menjawab, maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut. Aku tidak bisa ikut membantu karena tanganku sedang sakit. Nisa menjawab, tidak masalah Leni. Nah, dari percakapan antara Nisa, Duma, dan Leni ini terdapat kalimat ajakan dan kalimat tanggapannya. Apakah anak solih dan solihah bisa menemukan mana yang termasuk kalimat ajakan dan mana yang termasuk kalimat tanggapan? Kita cek ya. Nah, dari percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah, kalimat ajakannya adalah mari kita bantu terlebih dahulu untuk merapikan buku sebelum kita baca buku. Nah, di kalimat ajakan ini terdapat kata kunci mari. Ya, ada kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Ini menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. Sedangkan kalimat tanggapannya ada 2. Yang pertama, ide bagus Nisa. Nah, kalimat tanggapan yang pertama menunjukkan bahwa orang tersebut setuju dengan ajakan yang disampaikan oleh temannya. Sedangkan kalimat ajakan yang kedua, maaf teman-teman, aku tidak bisa membantu karena tanganku sakit. Terdapat kata maaf. Nah, berarti orang tersebut menolak ajakan dari temannya. Nah, lihat. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi titik-titik ya pada kalimat ajakan dan tanggapan dengan kata yang sesuai. Buatlah ajakan dan tanggapan dengan melengkapi percakapan di bawah ini. Yang pertama ada percakapan Ayah dan Alif. Alif, azan sudah terdengar. Titik-titik ke masjid. Alif menjawab, titik-titik. Saya akan berwudu terlebih dahulu. Kira-kira kalimat ajakan dan tanggapan yang sesuai dengan percakapan Ayah dan Alif apa ya?
Percakapan yang kedua antara Huda dan Okto. Tik 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 tik, kita bermain sepeda. Okto menjawab, maaf, saya tidak bisa karena titik-titik rusak. Kira-kira kalimat ajakan dan tanggapan yang sesuai menggunakan kata apa ya? Percakapan yang ketiga antara Nisa dan Leni. Ayo kita bermain lompat tali. Leni menjawab, maaf kakiku titik-titik sehingga tidak bisa bermain lompat tali. Kira-kira kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tanggapan Leni adalah apa ya? Kita cek contoh jawabannya. Alif, azan sudah terdengar. Ayo ke masjid. Alif menjawab, ayo, saya akan berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini kalimat ajakannya menggunakan kata ayo. Dan tanggapannya juga menggunakan kata ayo. Berarti orang yang diajak setuju dengan orang yang mengajak. Tadi ayah mengajak untuk pergi ke masjid. Alif setuju untuk pergi ke masjid. Nah, percakapan yang kedua antara Huda dan Okto. Mari kita bermain sepeda. Okto menjawab, maaf, saya tidak bisa karena sepedaku rusak. Nah, di sini Huda menggunakan kata kunci ajakan mari. Sedangkan Okto menggunakan kata maaf sebagai tanggapan. Berarti Okto menolak ajakan dari Huda. Karena apa? Karena sepedanya sedang rusak. Yang ketiga, percakapan antara Nisa dan Leni. Ayo kita bermain lompat tali. Leni menjawab, maaf, kakiku sakit sehingga tidak bisa bermain lompat tali. Di sini Nisa menggunakan kata ayo untuk mengajak dan Leni menanggapi dengan kata maaf. Berarti Leni menolak ajakan dari Nisa. Karena apa? Karena kakinya sedang sakit. Ya, harus diingat kalimat ajakan diawali dengan kata ayo, mari atau yuk dan diakhiri dengan tanda seru. Perlu diingat ya, ketika kita mengajak ataupun menanggapi ajakan seseorang, maka gunakanlah kata yang baik dan santun. Tidak boleh kita mengajak teman melakukan sesuatu, tapi dengan memaksa. Nah, di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan sama seperti yang didapatkan oleh orang yang kita ajak. Kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, maka kita juga akan mendapatkan dosa sama seperti yang didapatkan orang yang kita ajak untuk berbuat dosa. Jadi ketika kita mau mengajak orang melakukan sesuatu, ya ajaklah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai.
Tugas hari ini yang pertama, membaca teks percakapan halaman 55 di tema 6, direkam atau di video. Yang kedua, menuliskan 2 kalimat ajakan dari teks tersebut. Dari teks halaman 55, cari 2 kalimat ajakan, lalu tulis di buku tulis. Oke, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.